طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, bil khusus Al-Mukarram Pamanda Al-Ustaz Mizaki, Al-Mukarram Ayahanda Aba Mujib, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di majelis rutin kita setiap Sabtu malam Ahad. Semoga perkumpulan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati kita semua, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan kita minta kepada Allah semoga bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah usia, bertambah nikmat dalam membaca Al-Quran, dalam berzikir, berselawat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah jauh daripada dosa dan maksiat, bertambah bagus hubungan dengan sesama manusia, dan semoga dengan berkah majelis ilmu, dengan keberkahan tempat rumah Allah, segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah. Segala keinginan kita, segala harapan kita yang belum tercapai, semoga dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengalami kesusahan-kesusahannya diganti dengan kemudahan, yang punya masalah-masalahnya dibereskan oleh Allah, yang sedang sumpah, yang sedang sedih, kesedihannya, kesumpakannya diganti dengan ketenangan, ketentraman, ketenangan. Dan yang punya hutang semoga rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan, diberkahi, dimudahkan untuk bayar hutang, dimudahkan untuk membantu agama, bermanfaat untuk muslimin wa muslimat, dimudahkan untuk haji umroh ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah, keluarga kita, istri kita yang ada di rumah, putra putri kita yang ada di rumah, semoga mendapatkan taufik hidayah dari Allah, dijadikan ahli ilmu, dijadikan ahli ibadah, dijadikan ahli sujud, dijadikan ahli zikir, dijadikan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan mereka semua dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dijauhkan mereka semua dari kemaksiatan-kemaksiatan. Yang belum sholat semoga dimudahkan untuk sholat, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, dilembutkan hati mereka, dimudahkan untuk menerima nasihat, dijauhkan mereka semua dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah lagu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, wa Syekh Bakar bin Salim bin Zain bin Ibrahim bin Samit, wa Syed Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salam Kaf, Habib Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatah, Habib Ahmad bin Hasan Fatah, Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatah, Habib Saleh bin Musa Hamid, Habib Bakar Gersik, wa Kaji Hashim Ash'ari, wa Kaji Khalid Al-Bangkalai Is'ad, wa Kaji Kasat Samsul Arifin, wa Kaji Ihsan Jampes, wa Kaji Fahroji Ishaq, wa Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad Tatsaribat ila Salihin, wa Murabbi Ruhina bi Amdaki bin Sahib bin Salim,
wa jami' abaina mahatina jaddatina la hadatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Kita hadiahkan untuk guru kita yang wafat semalam pukul 2 malam, yaitu almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Sofyan Nidhami, ya, yang dulu pernah beberapa kali mengisi acara maulid di sini, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah terima semua amal soleh beliau, Allah terima semua dakwah beliau, Allah ampuni segala kesalahan-kesalahannya, Allah terangi kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Walaupun itu saya hadirin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas bahwasannya safar, orang yang melakukan perjalanan jauh, ya, itu terbagi menjadi 5 hukumnya. Ada perjalanan yang hukumnya wajib, yaitu perjalanan haji dan umroh. Ya, tentunya nih umroh yang pertama kali, haji yang pertama kali, yang wajib itu hanya sekali. Adapun seterusnya sudah tidak wajib lagi. Yang kedua ada perjalanan sunnah, yaitu ziarah makam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama ziarah makam Wali Songo juga itu sunnah. Ziarah makam wali itu dianjurkan. Akan tapi ingat, jangan sampai ziarah makam Wali Songo tapi makam orang tua sendiri nggak diziarahi. Nah, ini salah juga, ya. Ketahuilah bahwasanya doa orang tua itu lebih makbul, lebih manjur dibanding doanya 70 wali, ya. Bahkan apabila seseorang dekat dengan 1000 wali akan tapi durhaka sama orang tuanya, itu semua percuma, ya. Kita lihat ada sahabat Nabi besar Muhammad SAW hidup bersama Nabi, belajar dengan Nabi. Jadi gurunya bukan wali lagi ini, gurunya bukan ulama besar lagi, gurunya bukan habib besar lagi, langsung gurunya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi ketika dia menyakiti hati ibunya, durhaka sama ibunya, ya, dia nggak bisa mengucapkan syahadat ketika di akhir usianya, ya. Lihatin, padahal gurunya adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ibunya ridho, baru dia bisa mengucapkan kalimat syahadat, ya. Maka dari itu hati-hati, ya, jangan sampai ziarah makam ini, ziarah makam itu, ya. Ada kiai ini, ada habib ini cium tangan, tapi sama orang tua sendiri nggak cium tangan. Nah, ini hati-hati, ya. Bahkan sibuk haji, sibuk umroh, ya, akan tapi orang tuanya sendiri nggak pernah diziarahi. Nah, ini percuma itu semua. Dan ketahuilah, mandang Ka'bah itu fadilah, itu keutamaan besar. Ya, kita mandang Ka'bah aja itu udah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kita mandang kedua orang tua kita dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan hormat, itu pahalanya jauh lebih besar dibanding mandang Ka'bah, ya. Kadang ada, ya, silaturahim ke sini, silaturahim ke sana, ya, kiai dimanapun dihampiri, habib dimanapun dihampiri, makam dimanapun didatangi, ya, tapi orang tua sendiri nggak pernah ditengok. Nah, ini keblinger juga yang begini. Nah, ini perjalanan silaturahim, ini hukumnya sunnah.
Yang ketiga mubah, itu perjalanan untuk usaha, perjalanan dagang. Ya, ini hukumnya boleh-boleh saja. Nah, apabila dia niatkan untuk ibadah, dia niatkan untuk menafkahi keluarga, dia niatkan untuk membantu agama, nanti hasilnya membantu fakir miskin, maka ini berubah menjadi ibadah. Makan, minum itu mubah. Kerja mubah, usaha mubah. Tapi kalau diniatkan ibadah, berubah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya yang zahirnya itu akhirat, sholat akhirat, puasa akhirat, haji umroh akhirat, tapi niatnya untuk pamer, niatnya untuk dipuji orang, maka berubah jadi dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dunia, zahirnya dunia kerja, zahirnya dunia ngojek, zahirnya dunia ya dia usaha, akan tapi kalau diniatkan untuk akhirat, diniatkan untuk ibadah, berubah jadi akhirat. Makanya perlu ini pasang niat yang baik, yang betul. Kemudian makruh, perjalanan untuk belanja kain kafan. Ya, jual kain kafan hukumnya makruh, gali kubur hukumnya makruh. Kenapa? Karena mengharapkan orang-orang mati. Ya, ini kalau sepi, ya kain kafannya sepi, kemudian jual kurung batang sepi, jual kayu batok kuburan sepi, ya, atau nggak ada yang mati, berarti nggak ada yang digali kuburnya, ya, sepi berarti kan apa? Nanti mengharap dia, kok nggak ada yang mati sih? Nah, itu mengharap, itu bakal mengharap orang mati, hukumnya makruh itu. Ya, kemudian haram. Apa perjalanan haram? Seperti istri kabur dari suami tanpa izin. Ya, istri pergi, ya, pergi keluar tanpa izin suami, itu hukumnya haram. Itu perjalanan yang haram. Baik, kita lanjutkan. Jadi syurutul qasri, ya, sebelum kita bahas, jadi bagi orang yang perjalanan, yang namanya perjalanan itu apa? Capek. Orang bepergian itu lelah. Sampai Nabi besar Muhammad bersabda, as-safaru qit'atun minal adab, rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, perjalanan itu, ya, atau mudik atau perjalanan jauh, itu separuh daripada adab. Kenapa? Karena yang namanya bepergian, yang namanya perjalanan, pasti itu nggak lepas dari capek, nggak lepas dari susah, nggak lepas dari kerepotan. Ya. Sebagaimana, ya, yang baru-baru ini kejadian ketika liburan ke puncak itu, pernah macet berapa jam tuh? 12 jam macet. Sampai ada yang mati itu, Pak. Ya, memang perjalanan itu, Pak, capek, lelah. Makanya dikarenakan capek, lelah, susah perjalanan, itu diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perjalanan tersebut bisa dikosor, sholatnya bisa dikosor, ya, yang 4 jadi 2, atau sholatnya bisa dijamak, duhur sama asar digabung, atau maghrib sama isya digabung. Jadi dalam perjalanan, ya, kalau kita bepergian jangan sampai nggak sholat, bahaya. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Manusia itu rentan musibah. Ya, terkadang pagi-pagi masih sehat, ngopi bersama kita, tak tahu siang-siang kita dapat info udah meninggal tanpa ada sebab sakit. Apalagi dalam perjalanan kita nggak tahu selamat apa enggak. Jangan sampai dalam perjalanan itu tidak sholat. Nah, dalam perjalanan itu boleh kita mengkosor sholat. Sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya. Syurutul qasri ahada asyar. Syarat-syaratnya kosor itu ada 11. Yang pertama, antakuna sholatu rubaiyatan minal maktubat. Yang bisa dikosor itu hanya sholat yang 4 rakaat. Ya, seperti duhur, asar, isya. Ya, duhurnya kan 4 rakaat jadi 2 rakaat. Asarnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Isyanya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Emang ada dalilnya? Ada. Sebagaimana riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidah Aisyah semoga Allah meridhai beliau berkata, awwalu ma furidatis salatu rak'ataini fa uqirat salatus safar wa utimmat salatul hadar. Ya. Itu ketika
selesai Isra wa Mi'raj, Nabi besar Muhammad mendapatkan kewajiban sholat. Itu sholat fardu pertama kali itu hanya 2 rakaat. Ya, jadi sholat fardu itu pertama kali itu hanya 2 rakaat. Fa uqirat sholatus safar wa utimmat sholatul hadar. Nah, adapun sholat dalam perjalanan itu tetap 2 rakaat. Adapun sholat di rumah atau sholat dalam keadaan tidak bepergian itu ditambah 2 rakaat jadi 4 rakaat. Ya, zuhur jadi 4, asar jadi 4, isya jadi 4. Awal-awalnya cuma 2. Ya, awal-awal cuma 2. Summa hajar. Kemudian ketika Nabi besar Muhammad hijrah dari Mekah hijrah ke Madinah, dari Mekah pindah ke Madinah. Kan Nabi besar Muhammad Isra wa Mi'raj dapat kewajiban sholat masih dalam posisi di Mekah. Ya, masih dalam posisi di Mekah. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, fafuridat arba'an. Itu ditetapin tuh. Yang tadinya sholat hanya 2 rakaat jadi 4 rakaat. Ya, duhurnya 4, asarnya 4, isyanya juga jadi 4. Wa uqirat sholatus safar al awal. Adapun sholat dalam perjalanan itu tetap sebagaimana sholat yang pertama kali turun itu hanya 2 rakaat. Ya, jadi kalau sholat dalam perjalanan itu yang 4 bisa jadi 2, duhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2. Illal maghrib, kecuali maghrib. Fa innaha witrun nahar. Maghrib tetap 3. Jangan dikosor jadi 1,5 nanti. Ya, maghrib tetap 3. Kenapa? Karena witrun nahar itu witir. Sama dengan sholat witir, tapi ada di penghujung siang. Ya, siang udah mau habis, ya, mau berganti malam, itu namanya sholat maghrib, itu namanya witrun nahar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala suka sama yang ganjil-ganjil. Jadi tetap tuh, ya, sholat maghrib tetap 3 rakaat, nggak bisa jadi 2 rakaat. Ya. Wa illa subhi fa innaha tatawulu fihal qiraah. Sama subuh juga nggak bisa diringkas lagi, subuh tetap 2. Kenapa? Karena sholat subuh itu dianjurkan bacaan Qur'annya agak panjang. Ya. Kenapa? Karena inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Itu bacaan Qur'an di waktu subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Itu malaikat-malaikat ikut sholat subuh. Ya. Itu malaikat yang sip malam dan malaikat yang sip siang ketemu di waktu subuh. Dianjurkan bacaan subuh itu agak lebih panjang dibanding duhur, dibanding asar, dibanding maghrib, dibanding isya. Jadi intinya sholat yang bisa diringkas, ya, yang bisa dikosor hanya sholat yang 4 rakaat. Kemudian yang kedua, qasdu maudi'in muayyanin walau bil jihad. Jadi boleh sholat yang 4 rakaat jadi 2 dengan syarat bepergiannya itu jelas tujuannya. Ini tujuannya mau kemana ini? Oh, tujuannya mau ke Solo, jelas tuh. Ini tujuannya mau kemana? Mau ke Magelang, jelas. Tujuan mau kemana? Mau ke Surabaya, jelas. Ya, jadi perjalanan yang mendapatkan keringanan berupa 4 rakaat jadi 2 atau nanti bisa digabung, syaratnya perjalanannya itu jelas tujuannya. Ya. Fala yaksuru al-haimu alladzi la ya'rifu maqasidahu. Adapun orang yang bepergian ngelancong, ini mau kemana kita? Udah muter-muter aja dah. Ya, kita muter-muter aja. Nah, ini nggak dapat keringanan. Ya, ini nggak dapat keringanan. Dia tetap yang sholatnya duhur tetap 4 rakaat, asar tetap 4 rakaat. Ya, dia tidak mendapat keringanan. Kenapa? Karena perjalanannya itu nggak ada tujuan. Ya, sedangkan kita Allah ciptakan ke dunia untuk ibadah. Ya, adapun pergi tanpa tujuan nggak ada manfaatnya. Ya, kalau nggak ada tujuan buat apa? Mendingan di rumah ibadah, di rumah, ya, atau hadir majelis ilmu,
atau silaturahim yang jelas-jelas. Kemudian an yakuna safaru mubahan, dan perjalanan yang dapat keringanan boleh dikosor itu perjalanannya perjalanan yang mubah, bukan perjalanan niat maksiat. Ya. Kalau dia pergi mau keluar kota, ngapain? Niat mau begal. Nah, ini nggak dapat ini. Nggak boleh. Ya, di perjalanan meringkas sholat. Ya, lagi pula kayaknya begal nggak ada pikiran sholat kayaknya. Ini kalau mau begal masih sholat ini masih luar biasa ini. Ya, ini bisa jadi nanti kalau dia sholat nggak jadi mau begalnya ini. Ya. Jadi orang yang bepergian tapi maksiat ini nggak dapat ini. Ya, nggak dapat keringanan dalam perjalanan. Contoh nih misalnya anak ikram, ya mau kemana? Bogor, mau ke puncak bareng cewek. Ya, itu maksiat itu. Ya, bareng cewek yang bukan mahram itu maksiat, itu nggak dapat tuh keringanan. Tetap 4 rakaat. Ya, zuhur tetap 4 rakaat, nggak bisa dikosor. Kenapa? Karena perjalanan itu perjalanan maksiat. Ya. Fala yadurru idza kana safaru makruhan. Maka nggak masalah kalau perjalanan itu perjalanan yang makruh. Li'anna la itsma fihi, karena perjalanan makruh itu nggak dosa. Contoh, sebagaimana yang tadi kita sebutkan di awal, orang bepergian untuk jual kain kafan. Ya, ini kan hukumnya makruh ini. Ya, tapi makruh itu nggak dosa, tetap dia berlaku. Ya, kemarin tuh supir ambulan Faisal misalnya. Ya, Faisal ngantar mayit. Ya, ngantar mayit, ya tetap dia berlaku jamak kosor. Ya. Kemudian juga syaratnya juga kaunus safari li gharadin sahihin. Ya, perjalanannya itu tujuannya nih tujuan yang benar. Ya, tujuan apa? Dagang. Benar, dibenarkan. Tujuan apa? Silaturahim. Benar, dibenarkan. Tujuan apa? Ziarah. Dibenarkan. Ya. Dan nggak dapat di sini idza kana li ghairi gharadin sahihin kasiyahati li ru'yati bilad wa tanazzuhi biduni niyatin shalihah. Adapun kalau pergi keluar kota cuman buat ngelancong doang. Tujuannya cuman buat ngelancong. Tujuannya cuman li ru'yati bilad, untuk lihat pemandangan aja. Ya, mau muncak, mau naik gunung. Tujuannya sekedar lihat pemandangan. Kemana? Ke Jogja, ya ke pantainya. Tujuannya cuma sekedar lihat keindahan. Buat tanazzuhin atau buat senang-senang doang. Ya, buat senang-senang, buat jalan-jalan. Ya. Tanpa niat biduni niyatin sholihah, tanpa dibarengi dengan niat yang sholihah, maka ini nggak dapat keringanan ini. Ini hati-hati nih. Ya, ke puncak cuma buat senang-senang doang. Ya, atau kemana? Ke pantai selatan. Cuman buat lihat pemandangan doang. Naik gunung cuman buat nanjak doang. Ini nggak dapat keringanan. Jadi apa? Harus dibarengi dengan niat yang sholihah. Ya, naik gunung tujuannya apa? Untuk tafakur alam. Tafakur alam dianjurkan. Ya, naik ke laut tujuan apa? Untuk tafakur alam, merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru boleh nantinya. Ya, itu baru nanti boleh. Jadi harus dibarengi dengan niat yang baik. Ke puncak, ya tujuannya apa? Oh, nanti tujuan di sono kita zikir. Jadi pengajiannya pindah ke sana. Ya, zikir. Nah, kan ada tuh tujuan zikir tuh. Ya, entah baca tahlil, entah baca yasin. Ya, maka berlaku tuh. Boleh yang 4 jadi 2. Kemudian juga kaunu safari marhalataini, hendaknya perjalanannya itu sampai 2 marhalah. Ya. Ini kalau perjalanan sampai 2 marhalah, maka boleh tuh yang 4 jadi 2. Sebagaimana An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas semoga Allah meridhai beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja,
Masirata thalathata amyalin aw farasih sulla rakaataini. Itu Nabi besar Muhammad kalau pergi keluar kota ya atau bepergian sampai 3 mil atau 3 farsah, maka yang 4 beliau ringkas jadi 2 ya. Di sini disebutkan ya, kaunu safari marhalataini, hendaknya perjalanannya itu 2 marhalah ya. Wa huwa mayusawi sittatu asyar farsah. Itu 2 marhalah sama dengan 16 farsah. Farsah itu sama dengan 3 mil. 1 mil itu setara dengan 4.000 langkah ya. Mudahnya marhalatani ya itna wa thamanina kilometer takriban. Intinya perjalanan sampai 82 kilometer. Ini patokannya Pak ya. Nih kapan nih kita dapat keringanan, bisa jamak sholat, bisa digabung zuhur sama asar digabung, maghrib sama isya digabung, dan bisa juga dikosor yang 4 jadi 2. Syaratnya apa? Perjalanan ya yang kurang lebih itu sampai 82 km. Kalau kurang dari 82 km itu belum berlaku tuh ya. Di sini kemana? Ke Tanah Abang, belum nyampe ya. Tetap di Tanah Abang sholat sebagaimana normalnya. Diingetin nih ya, istri-istri kita kadang nih kalau belanja lupa sholat. Kalau belanja kadang ya, ingetin ya, ini jangan sampai ketika belanja lupa sholat. Nah sekarang kan udah enak nih, udah ada Google ya. Sebelum berangkat kita mau kemana ya, lihat Google, klik itu mau kemana kita, mau ke Bandung atau kemana, pencet aja, atau ke Subang, pencet, itu udah keluar tuh berapa kilometer. Intinya lebih dari 82 kilometer itu berlaku tuh keringanan dari Allah ya. Sholatnya zuhur bisa digabung dengan asar ya, maghribnya bisa digabung dengan isya, dan 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat. Nah kemudian syaratnya juga mujawazatul balad. Kapan tuh berlakunya ya? Ini kita mau ke puncak, jam berapa mau ke puncaknya? Mau ke puncaknya jam 10 pagi ya. Mau ke puncak jam 10, jam 11 lah, jam 11 pagi mau ke puncak ya. Itu boleh gak kita jam 11 pagi mau ke puncak? Kemudian kapan berlakunya itu? Berlakunya jamak qashar. Berlakunya jamak qashar ketika sudah keluar dari batas Jakarta ya. Keluar dari batas Jakarta. Jakarta perbatasan dengan apa? Bekasi. Ketika udah ngelewatin Jakarta, udah masuk Bekasi ya, itu sudah berlaku tuh ya. Sholatnya yang 4 jadi 2, atau nanti boleh digabung. Misalnya Bapak mau ke Jawa ya, mau ke Surabaya ya, maka di sini masih normal sholat. Kapan berlakunya? Nanti kalau udah lewat Bekasi ya, udah lewat Bekasi atau udah masuk Kerawang atau udah masuk Cirebon, udah berlaku itu udah, karena udah melewati batas kota. Nah itu yang 4 bisa jadi 2, kemudian juga bisa digabung. Niatnya bagaimana ya? Usolli fardhu dhuhri qasron, selesai dah ya. Qasron itu artinya apa? Diringkas, yang 4 jadi 2. Usolli fardhul asri qasron, selesai. Usolli fardhul isya qasron. Nah kalau jamak itu digabung, zuhurnya sama asar digabung ya. Kalau duluan itu namanya jamak takdim, kalau belakangan namanya jamak takhir. Nah kalau jamak takdim, jamak duluan, berarti asarnya diduluin, sholatnya di waktu zuhur ya. Isyanya diduluin, sholat isyanya di waktu maghrib. Jadi habis sholat zuhur langsung sholat asar, habis sholat maghrib langsung sholat isya. Itu namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir, sholat zuhurnya diakhirkan di waktu asar, sholat maghribnya diakhirkan di waktu isya. Itu namanya jamak takhir. Ingat ini Pak, akhir-akhir tuh Pak.
Kalau dua namanya jamak takdim. Ya. Kira-kira jelas apa tidak, Pak? Jadi niatnya gimana? Usolli fardhu dhuhri jamak takdim qasron. Nah, usolli fardhul asri jamak takdim qasron atau jamak takhir qasron, seperti itu. Ya, intinya ini baru berlaku ketika sudah ngelewatin Jakarta. Ya, terus Pak, selama Bapak udah ngelewatin Jakarta itu berlaku bebas. Sholat duhur jadi dua, ya, atau nanti bisa digabung. Nanti Bapak dari kampung mau ke Jakarta, selama dalam perjalanan dari kampung ke Jakarta itu berlaku tuh jamak qashar. Ya, selama perjalanan itu lebih dari 82 km, jangan sampai nggak sholat. Duhurnya digabung sama asar, ya, yang 4 jadi 2 bisa. Ya. Batasnya sampai kapan? Sampai sebelum masuk Jakarta. Ya, kalau udah masuk Jakarta, udah normal lagi tuh. Berarti Bapak udah bukan dalam perjalanan lagi tuh Bapak. Ya, berarti sudah bukan dalam perjalanan, udah normal lagi tuh berlaku. Jadi kalau Bapak misalnya, ya, ini masih di mana? Tegal. Sholat maghrib masih di Tegal, maghrib di Tegal. Ini naik bis Bapak. Ya, ini bisnya berhentinya nggak di Tegal, berhenti nanti di Cirebon. Misalnya, nanti bisnya berhenti di Cirebon atau naik mobil. Ya, ini berhenti di Cirebon aja ya. Ini masih di Tegal maghrib nih, boleh. Jadi gimana? Niatin nanti niat maghribnya takhir. Sholat maghrib nanti diakhirkan di waktu isya. Niat itu. Kalau Bapak nggak niat nanti jadi kodok, jadi utang. Niat hati-hati cukup takhir. Niat nanti sholat maghribnya diakhirkan di waktu isya. Ya. Nah, nanti di Tegal, di Cirebon, ya, sholat isya dulu, bisa isya langsung jamak takhir sholat isya dulu, bisa isya langsung maghrib jamak takhir. Nah, tapi kalau Bapak belum sholat ini sampai masuk terakhir itu Bekasi ya, Bekasi pokoknya udah harus sholat itu Bapak, sholat maghrib sama isya, tapi udah nyampe Bekasi belum sholat, sampai Jakarta, sampai sini nih belum sholat, itu jadi kodok, itu jadinya nggak bisa. Pas nyampe rumah sholat isya, habis sholat isya jamak takhir maghrib udah nggak berlaku, itu udah normal itu. Ya, itu berdosa itu. Kenapa? Udah ninggalin sholat. Baik. Jadi intinya itu berlaku qashar itu ketika sudah melewati batas kota. Kemudian juga Allah yakata dia bimutimmin fi juz'in min sholati. Kalau Bapak mau qashar, Bapak nggak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya sempurna. Ya, kita niatnya mau qashar. Kita niatnya mau qashar, yang 4 jadi 2. Maka kita nggak boleh berjamaah dengan orang yang sholatnya komplit. Ya, meskipun kita kebagian cuman tasawuf akhir doang, kebagian ujung, nggak boleh. Kenapa? Ini sholatnya komplit, sedangkan kita niatnya mau qashar. Jadi kalau Bapak mau bermakmum, jangan niat qashar, niatnya apa? Tetap 4. Seperti, tapi nanti boleh jamak. Ya, misalnya contoh, kita nyampe di mana? Nyampe di Semarang. Pas mau sholat isya nyampe di Semarang. Masuk masjid udah ada jamaah sholat nih. Ya, kalau mau ikut gabung jangan niat qashar. Niat biasa aja. Ya, niat jamak boleh. Niat jamak boleh gabung. Ya, berarti kita sholat isya nih. Sholat isya sempurna 4 rakaat, boleh gabung nih sama imam yang ada di situ. Nanti habis salam langsung sholat sendiri jamak takhir untuk maghribnya. Kira-kira jelas apa tidak Pak? Jelasnya. Jadi kalau mau qashar itu nggak boleh bermakmum dengan yang sempurna. Ya, kecuali imamnya juga musafir juga. Kalau imamnya musafir, ya, maka kita boleh berjamaah. Nah, ini kita nggak tahu nih. Ini imamnya niat qashar apa enggak ya? Tapi kita tahu dia musafir. Bagaimana solusinya?
Di hati kita niat gini, kalau imamnya kosor saya kosor, kalau imamnya sempurna saya sempurna. Udah, boleh sholat begitu. Ya, baik. Selanjutnya jamak bainas sholatain, ya, menggabung antara dua sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ingat, gabungannya itu duhur sama asar. Nggak boleh asar sama maghrib, itu bukan gabungannya. Ya. Maghrib sama isya, nggak ada isya sama subuh, nggak ada. Atau subuh sama duhur, itu tidak ada. Nah, syarat jamak itu, ya, ini jamak itu dibolehkan. Apa dalilnya? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, An Mu'ad radhiyallahu anhu, qala, dari sahabat Mu'ad, semoga Allah meridhai beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah keluar musafir bersama Nabi besar Muhammad fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk. Fakana yusolli dhuhra wal asra jami'an. Itu Nabi besar Muhammad pada perang Tabuk menggabung antara salat duhur dan asar, wal maghrib wal isya jami'an, dan maghrib dan isyanya juga digabung. Rawahu Muslim. Nah, ini dalilnya. Jadi intinya kalau dalam perjalanan jangan ragu lagi tuh. Ya, duhur sama asar bisa digabung, maghrib dengan isya juga bisa digabung. Syaratnya bagaimana? Ketika takbir harus niat. Ya, ketika takbir, usolli fardhu dhuhri jama' takdim. Ya, usolli fardhu dhuhri jama' takdim, ini kalau duluan. Kalau belakangan, usolli fardhu dhuhri jama' takhir. Ini kalau sempurna. Kalau kosor, jama' kan jama' arti gabung. Jama' arti gabung. Jamaah, sholat gabungan bersama-sama. Jama'. Nah, kalau kosor yang 4 jadi 2. Usolli fardhu dhuhri jama' takdim kosron. Selesai. Kalau makmuman tinggal tambahkan makmumah. Jangan lupa niat pas takbiratul ihram, ya. Lupa. Ketika takbir lupa niat jama'. Ya, boleh nggak di pertengahan sholat niat? Boleh. Kita niat nanti sholat jamaah. Ya. Tapi kalau kosor itu harus ketika takbir. Ya. Kemudian juga syaratnya juga baqa'u waqtil ula, waktu yang pertama itu masih ada waktunya. Syaratnya jama' itu waktu yang pertama masih ada, waktu duhur masih ada, waktu maghrib masih ada. Kalau mau jama' takdim, syaratnya waktu yang pertama itu masih ada. Ya, mau jama' takdim, asarnya diduluin di waktu duhur. Memang waktu duhurnya masih ada. Kalau waktu duhurnya udah habis, udah adzan asar, itu bukan jama' takdim namanya, kodok jatuhnya. Ya, jadi jama' takdim itu syaratnya waktu yang pertama itu masih ada. Mau isyanya dimajuin di waktu maghrib, ya syaratnya waktu maghrib masih ada. Kalau waktu maghribnya udah habis, bukan jama' takdim itu namanya, jatuhnya kodok gitu. Ya. Jadi bagaimana nih bagusnya? Jama' takdim apa jama' takhir bagusnya? Tergantung. Dilihat berhentinya mobil di waktu duhur apa waktu asar. Kalau berhentinya di waktu asar, berarti bagusnya jama' takhir. Jangan lupa tuh di waktu duhur nanti niat, saya niat mengakhirkan sholat. Karena kalau nggak niat jatuhnya kodok jatuhnya. Ya, jelas Pak ya? Waktu habis ya? 2 menit lagi. Ya. Kemudian wal muwalatu bainahuma. Kalau mau jama', syaratnya itu harus berurutan. Habis sholat yang pertama, salam, nggak usah wirid, langsung bangun lagi sholat asar. Ya, nggak boleh ada jeda itu. Ya, paling lama tuh jeda, sekiranya orang sholat 2 rakaat. Ini kalau jedanya terlalu lama, ulang lagi dari awal. Ya, makanya kalau kita misalnya kita mau jamak, ya, duhurnya digabung dengan asar misalnya,
kita berada di satu daerah, ya, kita niat gabung nih, duhur sama asar, udah sholat duhur, ikut sama imam bersama. Ya, kalau imamnya penduduk setempat, berarti kita tetap 4 tuh, tetap 4, nggak boleh kosong. Kenapa? Imamnya penduduk setempat. Nah, tapi kita niat jamak gabung dengan asar. Imamnya salam, kita langsung berdiri, langsung sholat asar. Atau kalau kita berkelompok, langsung ke belakang, langsung mundur ke belakang, nanti ketemu di belakang, langsung jamaah di belakang bersama-sama. Tapi kalau kita sendirian, langsungnya bangun, langsung sholat jamaah. Baik, seperti itu Pak. Ya. Intinya ini semua adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya harus 2 marhalah. Sudah nyampe 82 kilometer. Terus gimana? Kalau kita nggak mau mengkosor, yang 2, yang 4 tetap kita nggak mau 2, ya. Itu bagaimana hukumnya? Ya boleh. Sebagian riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fi safari wa yutimmu wa yasumu wa yuftiru. Itu Nabi besar Muhammad, ya, dalam perjalanan pernah mengkosor sholat, juga pernah tidak. Ya, dalam perjalanan Nabi pernah puasa, pernah juga tidak. Nah, dengan tidaknya Nabi tidak kosor, itu menunjukkan bahwasanya kosor tidak wajib. Tapi bagusnya kalau dalam perjalanan, ya, dikosor. Kenapa? Karena Allah suka innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Itu Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala suka. Allah udah ngasih keringanan sama kita. Dalam perjalanan kita dikasih keringanan untuk menggabung sholat dan untuk mengkosor sholat. Nah, Allah suka kalau kita ambil keringanan tersebut. Jadi afdol mana? Sholat 4 rakaat sama 2 rakaat. Afdolan yang 2 rakaat. Kenapa? Karena itu keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bagi orang yang di hatinya ada keraguan. Ini betul gak sih? Ya, yang 4 boleh jadi 2. Ya, ini selama dalam perjalanan. Ada keraguan atau ada ketidaksukaan, masa 4 jadi 2. Nah, itu lebih dianjurkan lagi tuh untuk dikosor. Kenapa? Untuk melawan hawa nafsu dia, untuk melawan ego dia. Jadi kita ibadah jangan ngikutin ego, kita ibadah jangan ngikutin hawa nafsu, kita ibadah harus ikut aturan Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya memberi keringanan, bagusnya ambil keringanan tersebut. Ya, kira-kira jelas seperti ini Pak? Jelas ya? Baik, insya Allah akan kita lanjutkan pada perjalanan akan datang. Jadi intinya, ketika kita dalam perjalanan, ya, jangan sampai tidak sholat. Justru ketika kita dalam perjalanan, kita dapat keringanan dari Allah dan Rasulnya, sholat, ya, itu bisa digabung, bisa dijamak, ya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, dan bisa juga dikosor yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Farrid al-Muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.